Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Aurelia Azhara dengan NIM 15 2023 03 0001 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A semester 3. Baik, di sini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai pemeriksaan fisik postpartum. Pemeriksaan fisik postpartum adalah pemeriksaan yang dilakukan kepada ibu nifas dengan mengkaji data-data objektif mengenai kesehatan pasien. Tujuannya adalah untuk mengetahui status kesehatan pasien dan memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan pasien. Baik, di fase prainteraksi ini yang pertama adalah kita membaca catatan pasien atau catatan medis milik pasien. Selanjutnya kita adalah mempersiapkan alat yang akan kita gunakan. Sebelum kita mempersiapkan alat, kita cuci tangan terlebih dahulu. Dan ini adalah alat-alatnya. Selanjutnya adalah kita persiapkan alat-alatnya. Alat-alat di sini ada stetoskop dan juga tensimeter, ada hand rub, ada underpad dan perlak, kemudian ada bengkok, ada hand sanitizer, ada baskom, ada mangkok, kemudian ada selimut, ada pembalut, kemudian bak instrumen, handscoon bersih dan steril, kasa dan kapas, kemudian ada betadine, ada NaCl, ada termometer, dan juga di sini ada pen light. Kemudian setelah kita mempersiapkan alat, kita cuci tangan kembali. Assalamualaikum, selamat pagi Bu. Waalaikumsalam, pagi Sus. Apa benar dengan Ibu Ainur? Iya benar Sus. Baik Ibu, sebelumnya perkenalkan saya perawat Salsabila, perawat yang berjaga pada pagi hari ini dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang nanti. Sebelumnya apa boleh saya lihat gelar identitasnya dulu Bu? Boleh Sus. Bisa sebutkan nama, umur, serta alamatnya? Nama saya Ainur Fatimah, umur 21 tahun, alamat Kendal. Dan alamat sudah sesuai ya Bu ya. Baik Bu, di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik postpartum. Tujuannya adalah untuk mengetahui status kesehatan ibu setelah melahirkan. Nanti prosedurnya saya akan melakukan pengecekan dimulai dari tanda-tanda vital, nanti kemudian di bagian konjungtiva, kemudian payudara, perut, dan juga kaki ibu. Nanti waktunya kurang lebih 10-20 menit. Apakah ibu bersedia? Bersedia Sus. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Sus. Baik, kalau begitu saya izin untuk mempersiapkan alat dan cuci tangan terlebih dahulu ya Bu. Baik Bu, saya sudah selesai mempersiapkan alatnya. Saya mulai gunakannya sekarang ya. Saya izin untuk memasuki tiranya terlebih dahulu. Iya Sus. Baik, sebelum kita mulai ke fase kerja, kita cuci tangan terlebih dahulu, kemudian kita minta pasien untuk buang air kecil terlebih dahulu. Bu, permisi, sebelumnya apakah ibu bisa untuk buang air kecil terlebih dahulu? Bisa Sus. Terima kasih Bu. Selanjutnya kita pastikan pasien dengan posisi yang nyaman. Ibu, sebelumnya posisi seperti ini apakah sudah nyaman? Sudah nyaman Pak Sus. Baik, sudah nyaman ya. Selanjutnya kita akan melakukan anamnesa, yaitu pengkajian kepada pasien. Yang pertama kita mengkaji keluhan yang pasien rasakan saat ini. Bu, permisi, saya izin bertanya, Ibu apakah saat ini ada keluhan pusing, nyeri, terus ada masalah nggak dalam pemberian ASI dan juga dalam buang air kecil? Cuma agak sedikit nyeri sih Sus. Agak sedikit nyeri ya. Di bagian mana ya Bu? Di bagian itu jahitan. Oh, di bagian jahitan ya. Selanjutnya yang kedua kita mengkaji riwayat kehamilan, persalinan, dan postpartum saat ini. Ibu ini kalau boleh tahu kehamilan pertama atau sebelumnya sudah pernah hamil? Sudah pernah hamil Sus. Sudah pernah hamil. Di kehamilan sebelumnya apakah ada masalah baik saat kehamilan, persalinan maupun setelah
melahirkan? Tidak ada masalah sih sus. Oh, tidak ada masalah ya. Selanjutnya yang ketiga, kita mengkaji riwayat kehamilan, persalinan, dan postpartum yang lalu. Baik Ibu, kalau boleh tahu ini persalinan yang keberapa ya? Yang kedua sus. Jumlah anak saat ini 2 begitu ya Bu? Iya sus. Apakah di kehamilan sebelumnya ada masalah Bu di kehamilan, persalinan maupun setelah melahirkan? Enggak ada sih sus. Oh, tidak ada ya. Kemudian yang keempat, kita adalah mengkaji sosial budaya pasien. Bu, apakah setelah melahirkan, kemudian di saat kehamilan, apakah ibu ada pantangan makanan atau kebiasaan-kebiasaan? Enggak ada. Oh, nggak ada. Baik, terima kasih. Baik, setelah kita melakukan anamnesa, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik. Yang pertama, kita periksa tanda-tanda vital pasien, dimulai dari tekanan darah, suhu, nadi, dan juga pernafasan. Sebelum kita mulai di pemeriksaan fisik, alangkah baiknya kita menggunakan handphone. Baik Ibu, saya permisi untuk memeriksa tekanan darah Ibu dulu ya. Iya sus. Baik, permisi saya pasangkan. Saya izin menarik bajunya ke atas ya Bu. Iya. Permisi ya Bu. Baik Ibu, tekanan darahnya di 120/90 ya Bu, normal. Iya sus. Baik Ibu, selanjutnya saya akan mengecek suhu Ibu. Permisi, saya pasangkan di sini. Permisi Ibu, sudah. Baik Ibu, untuk suhu, nadi, dan juga pernapasannya normal ya Ibu. Iya sus. Baik, setelah kita melakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vitalnya, sekarang kita melakukan pemeriksaan pada konjungtivanya, apakah pasien ini mengalami anemia atau tidak. Baik Ibu, saya izin untuk memeriksa pinggir matanya Ibu ya. Sedikit pucat ya Ibu, karena kan melahirkan juga ada berdarah yang cukup banyak begitu ya. Baik, setelah kita mengecek konjungtiva, kita kemudian melakukan pemeriksaan pada payudara pasien. Baik Ibu, sebelumnya saya izin untuk memeriksa payudara Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia sus. Baik, kalau begitu Ibu bisa membuka bajunya, mau dibantu atau bisa buka sendiri? Bisa sendiri sus. Baik, pada pemeriksaan payudara ini kita melakukan 2 pemeriksaan, yaitu inspeksi dan payudara. Pada pemeriksaan inspeksi kita untuk mengetahui apakah payudara simetris, pembengkakan, dan ada perubahan warna atau tidak. Baik Bu, saya lakukan terlebih dahulu ya. Di sini payudaranya simetris, tidak ada pembengkakan, dan juga tidak ada perubahan warna. Kemudian selanjutnya adalah pemeriksaan palpasi, yaitu untuk mengetahui apakah payudaranya ini lembek atau keras dan juga putingnya menonjol atau tidak. Ibu, saya izin melakukan pemeriksaan lagi. Baik, payudaranya tidak lembek dan juga putingnya menonjol begitu ya Bu. Baik Bu, pemeriksaan payudaranya sudah selesai. Ibu bisa memakai bajunya kembali.
Setelah kita melakukan pemeriksaan pada payudara pasien, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada perut pasien. Yang pertama adalah kita inspeksi untuk melihat apakah ada distensi atau perut penuh pada pasien atau tidak. Baik Bu, sebelumnya saya izin untuk membuka seluruhnya ya Bu, untuk mengecek pemeriksa bagian perut Ibu, apakah boleh? Permisi ya. Perutnya tidak terasa penuh ya Bu. Selanjutnya di pemeriksaan perut kita lakukan auskultasi untuk mengetahui apakah ada bising khusus pada pasien atau tidak. Ibu, saya izin mengecek menggunakan stetoskop ya. Permisi Ibu. Baik Ibu, setelah diperiksa bising-bisingnya 6 kali per menit, artinya normal ya Ibu. Setelah kita melakukan pemeriksaan pada abdomen, kita melakukan pemeriksaan pada uterus, di mana salah satu tangan kita berada pada simfisis pubis dan salah satu tangan kita berada di umbilicus. Permisi Ibu, saya cek dulu. Uterusnya sejajar dengan pusat ya Bu, dan juga posisinya berada di sentral atau tengah, jadi normal. Selanjutnya adalah pemeriksaan peregangan otot uterus. Di sini nanti pasien akan mendudukkan kepala, kemudian dagunya menempel ke bagian dada dan tarik nafas. Ibu, nanti saya akan melakukan pemeriksaan pada peregangan otot uterus atau Ibu. Nanti prosedurnya Ibu bisa mendudukkan kepala dan dagunya menempel di dada. Kemudian Ibu nanti tarik nafas gitu ya. Baik, permisi Bu, saya ambil dulu datanya. Ibu, saya izin melakukan pemeriksaannya. Nanti ketika saya bilang aba-aba, Ibu lakukan ya. Permisi ya Bu. Kemudian silakan lakukan tarik nafas. Ibu bisa menggunakan bantalnya Bieli. Baik, untuk selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada kandung kemih pasien untuk mengetahui apakah kandung kemihnya penuh atau tidak. Saya periksa dulu bagian kandung kemih ya. Kandung kemihnya kosong ya Bu, karena tadi sudah dilakukan buang air kecil sebelum pemeriksaan. Selanjutnya kita posisikan pasien pada dorsal recumbent. Baik Ibu, Ibu bisa menekuk kedua kakinya. Kemudian kita tuangkan NaCl-nya. Lalu kita berikan bengkok. Kemudian kita pasang perlak dan juga underpad-nya. Bu, permisi, saya akan memasang perlak dan underpad-nya. Ibu bisa mengangkat sedikit bagian bawahnya agar dipasang. Baik Ibu, saya akan memeriksa rongga Ibu. Saya izin untuk membuka bagian silut bawahnya ya Bu ya. Rongkanya pada fase rubra ya Bu, karena baru 1 hari setelah melahirkan. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan REEDA atau REDA. Yang pertama adalah redness atau kemerahan. Tidak ada kemerahan ya Bu. Kemudian selanjutnya saya akan memeriksa pada edema. Ibu juga tidak ada edema. Kemudian yang selanjutnya adalah ekimosis. Apakah ada perdarahan pada kulit? Ibu tidak ada perdarahan dalam kulit ya. Kemudian di bagian D yaitu discharge, apakah ada keluar cairan seperti nanah?
pasien ini tidak ada cairan aneh seperti nanah yang keluar ya Bu. Kemudian yang A adalah approximately, yaitu untuk memeriksa kerekatan jahitan. Ibu, di sini jahitannya sudah mulai merekat ya. Selanjutnya kita akan melakukan perawatan perineum. Yang pertama kita lepaskan pembalut pasien yang lama. Misi Ibu, saya lepaskan pembalutnya ya. Kemudian kita dekatkan bengkok. Lalu kita ganti sarung tangan bersih ke sarung tangan steril. Lalu kita lakukan vulva hygiene. Nah, vulva hygiene di sini kita memerlukan cairan NaCl dan juga kapas. Kemudian kita juga perlu pinset. Nah, setelah kapas dicelupkan di larutan NaCl, kemudian diperas menggunakan pinset, kita lakukan vulva hygiene. Pertama di bagian luar, yaitu labia mayora kanan sekali usap, kemudian kita ganti kapas, kemudian dilakukan di labia mayora sebelah kiri, lalu kita ganti kapas, lakukan di sebelah minora kanan, kemudian sekali usap, lakukan di sebelah labia minora kiri sekali usap, dan yang terakhir adalah di meatus sampai anus sekali usap. Selanjutnya kita akan memberikan betadine pada luka jahitan pasien. Kita berikan betadine kepada dituangkan di kaca steril. Baik Ibu, saya izin untuk memberikan betadine di luka jahitan Ibu ya. Permisi, ini sedikit tidak nyaman. Sudah. Baik, selanjutnya setelah kita melakukan perawatan perineum, kita pasang pembalut baru. Permisi Ibu, saya pasangkan pembalut barunya ya. Ibu, permisi, saya ambil perlap dan pipetnya terlebih dahulu. Permisi ya Ibu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan hemoroid atau untuk melihat benjolan pada anus Ibu. Ibu bisa miring ke kanan terlebih dahulu. Baik, untuk kaki kirinya ditekuk. Saya lihat ya Bu. Baik, tidak ada benjolan Ibu. Normal, Ibu bisa kembali terlentang. Baik, di pemeriksaan ekstremitas ini kita yang pertama melakukan inspeksi. Di pemeriksaan ekstremitas ini kita melakukan inspeksi, yaitu apakah ada kebiruan atau kemerahan pada ekstremitas bawah. Kemudian kita tanyakan apakah ada nyeri pada pasien atau tidak. Lalu kita lakukan movement sign. Ibu, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atau kaki Ibu ya. Permisi, apakah ada nyeri Bu? Tidak ada nyeri. Saya buka, permisi ya Bu. Permisi. Apakah terasa nyeri Bu? Oh, tidak. Baik, saya catat terlebih dahulu ya. Ibu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan psikologis atau emosional. Ibu, setelah melahirkan ini, Ibu dalam melakukan aktivitas apakah bisa melakukan sendiri atau bergantung pada suami dan keluarga? Masih bisa sendiri sih, tapi kadang minta bantuan suami. Kemudian, apakah Ibu saat ini merasa marah, terus cemas, murung, sulit tidur, kemudian mudah menangis? Apakah ada gejala seperti itu? Tidak ada. Oh, tidak ada. Baik, Bu, misalkan ada, Ibu bisa melakukan istirahat yang cukup, terus kemudian bisa memenuhi gizinya cukup, terus jangan sungkan untuk bercerita kepada suami tentang keluhannya, dan juga jangan malu untuk meminta bantuan, begitu ya Bu? Baik Bu, saya sudah selesai untuk melakukan tindakan semuanya. Tadi hasil pemeriksaan fisiknya sudah
selesai dan juga hasilnya normal semua. Kemudian tadi juga sudah saya lakukan perawatan pada perineum itu. Bagaimana Bu perasaannya sekarang? Apakah sudah lebih nyaman? Udah nyaman sih. Dan sudah lebih nyaman. Baik Bu, saya ucapkan selamat sekali lagi karena Ibu telah melahirkan anak laki-laki dan terima kasih untuk perjuangannya Ibu. Semoga Ibu lekas pulih, lekas membaik dan bisa bermain bersama putra Ibu. Kemudian 1 jam lagi teman saya akan datang untuk memberikan edukasi mengenai manajemen laktasi dan menyusui. Baik Ibu, saya izin permisi. Jika butuh apa-apa Ibu bisa memecat di sebelah sana atau keluarga Ibu bisa ke ruang perawat. Baik, terima kasih kerjasamanya. Semoga lekas membaik. Saya permisi dulu. Assalamualaikum.